Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya akan bertutorial cara membuat power OCL 150 watt. Dan tutorial kali ini saya khususkan hanya untuk pemula tahap belajar. Untuk kalian yang merasa sudah senior, silahkan skip saja video ini. Oke, lanjut saja untuk bahan-bahannya atau kitnya. Yang pertama, trafo 3 ampere atau lebih dari 3 ampere lebih baik. Yang kedua, dioda sisir 6 ampere lebih besar lebih baik. Dan yang ketiga, elko, semakin besar nilai semakin baik karena sifatnya hanya penyimpanan arus sementara. Dan di sini saya memakai 6800 mikro 50 volt. Yang keempat, kit OCL 150 watt itu sendiri. Dan yang kelima, satu set transistor final. Kalian bisa pakai transistor TIP atau Sanken atau dari Toshiba. Dan yang keenam, tone control atau mixer jika di dalam audio system besar. Untuk transistor final di sini saya pakai satu set TIP 3055 dan TIP 2955. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita rakit sambil saya terangkan apa fungsinya. Pertama-tama sambungkan kabel di pin 15 dan 15 atau 18 dan 18 atau 25 dan 25 sesuai keinginan atau yang tertera di trafo. Yang penting jangan lebih dari 25 volt untuk power 150 watt. Dan sambungkan kabel di pin tengah dioda bolak-balik sama ya teman-teman. Dan fungsi dioda adalah sebagai pengubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya teman-teman. Jadi tegangan dari trafo itu masih terbentuk AC dan akan diubah menjadi tegangan DC dahulu, yaitu dengan melewati dioda. Untuk power audio sendiri ada beberapa bagian ya teman-teman. Bagian power supply, bagian driver, bagian penguat atau transistor final, dan bagian pengolah suara. Langkah selanjutnya, sambung kaki elko positif dengan negatif dengan disolder. Buatlah 2 set ya teman-teman dengan elko yang sama juga. Nah, elko sendiri adalah sebagai penyimpan arus sementara ya teman-teman. Jadi semakin besar nilai kapasitas elko, maka semakin bagus di kualitas suaranya nanti. Elko ada 2 kaki negatif yang bergaris putih di bodi dan positif di bodi polos. Oke teman-teman, lanjut kita sambungkan elko yang tadi kita solder, kita sambung dengan di paralel seperti di video. Oke teman-teman, setelah selesai lanjut kita hubungkan kaki elko positif ke kaki positif dioda yang tadi, dan yang kaki elko negatif ke kaki negatif dioda. Dan kaki elko yang tengah disambung ke CT ya teman-teman, ke CT trafo. Di tahap ini bagian power supply sudah selesai ya teman-teman.
Sambungkan pin trafo CT ke elko paling tengah ya teman-teman. Ini digunakan sebagai CT atau grounding. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dahulu dan selalu dukung channel ini supaya semakin berkembang dan saya semangat membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Dan sekali lagi video ini saya khususkan bagi pemula. Kami di sini saling belajar bersama. Untuk kalian yang merasa sudah senior silahkan lewati saja. Saya rasa video kali ini akan lebih panjang dari biasanya karena di sini saya bahas dengan terperinci supaya kalian untuk pemula bisa mengikuti dengan tanpa kendala. Oke, lanjut di video. Sambungkan kabel kira-kira saja panjangnya 3 buah berbeda warna ya teman-teman. Kabel ini digunakan untuk supply driver nantinya. Saya pakai kabel kuning untuk negatif 15 volt dan merah untuk positif 15 volt dan biru sebagai CT atau groundingnya ya teman-teman. Nah, untuk saat ini bagian PSU atau power supply sudah berhasil kita rakit ya teman-teman. Dan selanjutnya kita ke bagian kedua, driver dan transistor finalnya. Kita rangkai dulu di bagian ini ya teman-teman. Di sini ada keterangan di drivernya, tulisan CBE, dan di sini sebelah kanan resistor kapur juga ada ya teman-teman tulisan CBE, yang itu artinya adalah C itu adalah kolektor, B itu adalah basis, dan E itu adalah emitter. Kita juga harus tahu datasheetnya transistor final yang akan kita pakai, dan ini transistor yang akan saya pakai. Datanya sebelah kiri adalah kaki basis dan tengah adalah kaki kolektor dan kanan adalah kaki emitter ya teman-teman. Kedua transistor ini data kakinya adalah sama ya teman-teman, tetapi juga berbeda. Transistor final ini terdiri dari satu set, dan satu set itu ada NPN dan PNP ya teman-teman. Di sini harus kita garis bawahi ya teman-teman, yang dimana NPN itu kaki yang tengah kolektor itu adalah positif, dan kebalikannya ya teman-teman, PNP itu adalah kaki tengah kolektor itu adalah negatif. Untuk yang NPN kita pasang di sebelah kiri ya teman-teman, dan untuk transistor PNP kita pasang di sebelah kanan. Oke, kita sambungkan dengan cara disolder ya teman-teman, sesuai urutan yang telah ditulis di papan PCB. Kita solder bisa lewat atas atau bawah. Di video ini saya pasang atau solder dari bawah saja karena biar mudah dan cepat ya teman-teman. Sekali lagi untuk pemasangan transistor silahkan ikuti petunjuk di papan PCB nya ya teman-teman. Diikuti saja, itu ada tanda atau tulisan kolektor, basis, emitter. Kita tinggal ikuti saja. Setelah selesai, untuk teman-teman bisa kasih heatsink atau aluminium pendingin ya teman-teman, untuk mendinginkan transistor supaya tidak cepat panas. Dan kalau di sini saya tidak pasang karena biar lebih cepat dan cuma buat tutorial sebentar saja, jadi saya tidak kasih pendingin. Dan di sini saya cuma jepitkan begini saja, saya kasih baut atau mor gitu saja ya teman-teman. Untuk mencobanya nanti saya tidak memakai pendinginan. Selanjutnya driver yang sudah kita rakit kita pasang power supply ya teman-teman, yang telah kita buat tadi kita sambungkan. Di sini ada keterangan di PCB, ada plus dan main ya teman-teman. Ini ada plus 42 volt dan di sebelah kanan juga ada main 42 volt. Nanti kita akan sambung di sini untuk power supply-nya. Langsung saja kita pasang. Ini yang kabel kuning ini adalah main ya teman-teman. Main 15 saya pasang di main, di body PCB nya ya teman-teman. Dan merah ini adalah kabel yang plus dari elko.
plus 42 volt. Ini juga disolderkan di papan PCB yang ada tulisan 42 volt plus. Dan untuk yang kabel biru disambungkan di ground ya teman-teman. CT itu grounding paling bawah ya teman-teman biasanya. Nah, untuk CT-nya disambung di sini ya teman-teman. Di ini ada logo grounding ya teman-teman di sini. Kita tinggal sambungkan aja di bawahnya atau dari atas juga tidak apa-apa. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Oke teman-teman, cukup sampai di sini kita sudah bisa atau berhasil merakit sebuah power audio ya teman-teman. Dan rangkaiannya hanya seperti ini. Ini tinggal dikasih mic atau speaker, ini sudah bisa berbunyi ya teman-teman. Tetapi suaranya masih belum enak karena belum ada yang untuk mengolah suara. Untuk tahap selanjutnya kita pasang tone control ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita buat dulu power supply-nya 12 volt atau 9 volt saja ya teman-teman, menggunakan satu buah elko 1000 mikro atau 2000 mikro atau lebih pun tidak masalah ya teman-teman. Dan dengan menggunakan dioda 2 ampere atau 1 ampere 2 buah. Untuk PSU ini nantinya kita akan gunakan untuk mensuplai tone control ya teman-teman, karena tone control itu juga butuh tegangan kecil sekitar 12 volt atau 9 volt ya teman-teman. Jadi kita buat dulu power supply-nya. Oke teman-teman, sambungkan kaki negatif elko ke CT trafo ya teman-teman, di pin CT trafo. Dan siapkan dioda 1 ampere ya teman-teman atau 2 ampere 2 buah. Di sini kita lihat ada kaki yang polos hitam dan ada yang garis putih, ini kelihatan ya teman-teman. Maka yang hitam ini kita sambungkan di trafo, di pin trafo 9 volt dan 9 volt ya teman-teman. Dan yang putih nanti kita satukan dengan kaki positif di elko, kita gabung di situ ya teman-teman sebagai kutub positifnya, dan kutub negatifnya adalah di trafo yang terhubung dengan CT ya teman-teman. Nah di sini untuk power supply, untuk mensuplai sebuah tone control sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita sambung kabel agar nanti bisa untuk disambungkan ke tone control. Kita perpanjang kabelnya. Untuk kabel yang hitam ini digunakan sebagai ground ya teman-teman, sebagai ground. Dan ini yang biru muda ini adalah plus. Nah selanjutnya kita pasang power supply ya teman-teman. Ini untuk kabel yang biru muda ini ke plus yang ada di tone control, dan untuk yang hitam ini ke ground atau CT teman-teman. Di sini ada keterangan, kita tinggal solder-solder saja mengikuti petunjuk yang ada di papan PCB. Untuk output dari tone control kita sambungkan kabel dahulu ya teman-teman, seperti yang ada di video. Silahkan diikuti, yang dimana kabel ini nantinya akan terhubung di in driver ya teman-teman, menuju ke powernya.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same track. Oke teman-teman, untuk yang di sini untuk pemasangan kabel itu tidak usah khawatir kebalik ya teman-teman, karena sudah ada simbol atau tanda-tandanya. Seperti untuk ground itu yang putih tebal, dan untuk yang audio biasanya polos seperti ini ya teman-teman, dan kita tinggal solderkan di bawahnya biar mudah saja. Kalau teman-teman ingin yang rapi silahkan disolder di atas papan PCB nya juga tidak apa-apa, malah lebih rapi. Kalian juga bisa menambahkan lampu LED indikator ya teman-teman, untuk mengetahui nyala hidupnya sebuah power. Jadi diadakan lampu LED. Kalian bisa lihat di video seperti yang saya lakukan. Kalau tidak ingin dikasih juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai langsung saja kita pasang input ya teman-teman, yang menuju ke tune control. Ini sebagai masuk atau bagian suara masuk ya teman-teman. Contoh saja dari sebuah handphone, ini akan menuju ke sini, lalu akan diolah ya teman-teman di dalam papan PCB ini atau tune control ini, dan akan diperkuat di power di drivernya. Dan untuk di ujung kalian bisa tambahkan cek RCA seperti ini ya teman-teman, untuk in. Selanjutnya kita akan menyambung speaker ya teman-teman. Untuk speakernya kita sambung di sini. Di sini ada keterangan untuk SP, itu adalah tandanya untuk kita menyambung sebuah speaker. Dan untuk speaker yang negatif kita gabung sama CT ya teman-teman. Kita sambung di sini. Dan ini sudah hampir selesai ya teman-teman.
here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita pasang dahulu kabel powernya ya teman-teman. Jangan lupa karena ini adalah yang utama. Kalau ini tidak ada, pastinya tidak akan menyala ya teman-teman. Kita sambungkan di 0 dan 220 ya teman-teman tentunya. Dan ini sudah selesai, ini berhasil kita rakit dan kita coba saja. Oke, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan silahkan subscribe dan like, karena subscribe dan like kalian adalah semangat saya. Salam dua jari, salam kreativitas, salam teknisi, sampai jumpa lagi. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.